Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia dari kelas 12 IIS akan membawakan ceramah yang berjudul Merawat Kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyin ba'dahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali ceramah yang singkat ini, Khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri Khatib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baru-baru ini kita memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kemerdekaan yang kita raih dan lalui selama 76 tahun. Kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari siapapun, bukan pula hadiah dari penjajah dan tidak dibantu oleh negara manapun. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini murni dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diikhtiarkan melalui para penjajah yang berdarah-darah serta pengorbanan nyawa dan harta para pendahulu kita. Sungguh benar apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Para pahlawan dan pejuang kemerdekaanlah yang mengerahkan daya upaya dan ikhtiar. Dan Allah lah yang menentukan dan memberikan kemenangan. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah lah yang menghendaki terjadinya segala sesuatu. Allah yang mencurahkan dan menganugerahkan rahmat kemerdekaan kepada kita semua. Ikhtiar para pendahulu kita diiringi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemenangan dan kemerdekaan pada akhirnya dapat diraih. Mudah-mudahan para pahlawan yang telah berjuang untuk Islam dan Indonesia di bumi Nusantara ini telah gugur mendahului kita dapat memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemerdekaan adalah rahmat dari Allah, merupakan nikmat bagi kita semua. Jika kita terus bersyukur atas nikmat kemerdekaan, maka nikmat-nikmat Allah yang lainnya, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang sebagaimana yang Ia firmankan, La in syakartum la azidannakum wala in syakartum inna azabul lasadidun. Maknanya, sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat besar. Mensyukuri nikmat adalah dengan tidak menggunakannya bermaksiat kepada Allah. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan berbagai kebaikan dan berbuat baik kepada orang lain. Kita syukuri kemerdekaan ini dengan segala melaksanakan kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah. Kita lakukan tugas kita dan kewajiban kita sebagai ayah, ibu, istri, sebagai guru, murid, sebagai pejabat, rakyat, sebagai orang yang hidup bertetangga, dan sebagai orang yang hidup bermasyarakat, dan sebagai orang yang hidup berdampingan dengan umat seagama lain. Jika masing-masing dari kita telah mengetahui dan memahami dan melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka negara ini aman dan sentosa. Hadirin yang berbahagia,
Kemerdekaan adalah nikmat yang menjadikan kita terbebas dari belenggu. Nikmat kemerdekaan adalah pintu yang membuka nikmat-nikmat lainnya. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat merasakan nikmatnya beribadah dengan leluasa. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat merasakan nikmatnya belajar mengajar. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat merasakan nikmatnya kebersamaan kita sebagai umat seagama dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dan dengan nikmat kemerdekaan ini, kita bisa membangun negeri ini dengan secara bersama-sama. Oleh karena itulah, kita rawat dan lestarikan nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat yang agung ini terlepas dari kita. Bagaimana cara merawat dan melestarikannya? Dengan cara yaitu terus membangun negeri ini dan memperbaikinya. Kita mulai dengan membangun diri kita dan membangun keluarga, lalu meluas ke masyarakat. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Negeri ini tidak hanya wilayah geografis, yaitu tanah, air, dan udara semata. Tapi lebih dari itu, negeri ini juga mencakup manusia yang merupakan penduduk negeri ini, dan di tangan mereka lah nasib negeri ini seperti apa. Oleh karena itu, kita utamakan membangun manusia daripada membangun orang lain. Membangun negeri ini tiada lain adalah akhlak dan karimah. Lalu apa gerangan pondasi dari bangunan negeri ini? Pondasinya adalah paham dan haluan yang moderat. Paham dan haluan yang moderat dalam politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Terutama paham pandangan dan haluan yang moderat dalam keagamaan. Hadirin yang berbahagia, jika kita mencintai negeri ini, jika kita cinta negeri ini, maka buktikanlah cinta itu. Jangan hanya cinta terucap di bibir saja, tapi cinta yang benar-benar cinta adalah cinta yang senantiasa mendorong kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kita bangun dan perbaiki negeri ini dengan menjadi pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang berilmu dan beramal. Pribadi-pribadi yang soleh akan melahirkan keluarga-keluarga yang salih, dan keluarga-keluarga yang salih akan mewujudkan masyarakat yang salih. Jadi kesalihan individu akan mewujudkan kesalihan sosial. Kesalihan sosial akan menjadikan negeri ini aman, sentosa, dan sejahtera. Dan kesalihan sosial, segala bentuk kejahatan akan terputus. Dan satu lagi, jangan pernah bosan untuk terus-menerus menyampaikan paham-paham Ahlussunnah yang moderat dan rahmatul lil alamin. Paham moderatlah dan menjadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76, bersama kita jadikan Indonesia lebih maju. Masyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah ceramah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu inna hasabul lasadid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.